Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Wa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqallah wa ta'atihi la'alakum turhamun. Ma'asyiral muslimin wa sunnatul mu'minin rahimakumullah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kehadiran kita semua. Izin dari Allah dan kekuatan dari Allah sehingga kita dapat berkumpul kembali bertemu dalam majelis taklim yang mulia ini. Terima kasih kepada Pak Dadang juga yang rupanya memenuhi janji hadir lagi gitu. Subhanallah, luar biasa. Jadi Pak Dadang menjadi perbendaharaan kita juga, menjadi aset kita ini. Sahabat-sahabat kita yang zaman dulu reuni kembali kemarin. Amin. Mudah-mudahan tidak ya. Langsung saja kita masuk ke dalam materi masih tentang zikir dan doa yang merupakan materi sisipan dari pelajaran Zuriyah. Yaitu waktu itu kita dijelaskan tentang masalah jangan sombong dan jangan bersuara keras, kemudian larinya ke zikir dan doa, dan akhirnya kita mendalami zikir dan doa dulu sementara ini. Jadi Zuriyah masih kita pending. Nah, hari ini materinya adalah kaifiyah zikir dan doa. Kaifiyah itu kalau dari makna bahasa artinya cara ya. Nabi Ibrahim dalam Al-Baqarah 260 kan berkata kepada Allah, bertanya, kaifa, bagaimana engkau dapat menghidupkan yang mati gitu. Nanyanya pakai kaifa. Rasulullah juga nanya juga, kaifa antum, bagaimana caramu, bagaimana sikapmu, bagaimana. Jadi kaifa tuh, kalau ada pertanyaan kaifa, jawabannya kifayah. Jawabannya pasti menjelaskan caranya atau mempraktekkan caranya gitu. Cuman di dalam bab kifayah zikir ini, kaifiyahnya, saya tidak menjelaskan syariat. Jadi ini cara yang akan saya jelaskan itu adalah cara yang dipraktekkan oleh Rasulullah dan sahabat-sahabatnya. Bukan berarti ini berarti Anda disuruh ini, enggak gitu. Tapi Anda disuruh memilih mana yang srek. Jadi kita nggak bicara hukum. Oh ini harus ya? Oh, enggak. Tapi kalau mau ikutin lebih baik. Karena cara zikir dan berdoa, walaupun sudah dicontohkan gitu dengan dalil-dalil, nanti ada juga orang yang nggak menggunakannya, tapi menggunakan cara pribadi sendiri gitu. Selama itu tidak menyimpang dari syariat nggak apa-apa ya. Nah, cara ini saya akan membicarakan malam ini di dua bab dulu yang permulaan, yaitu satu kondisi yang berzikir dan berdoa ya. Jadi kalau kita mau berzikir dan berdoa tuh kita mesti menyiapkan diri kita berkondisi seperti apa gitu ya, baik kondisi hati maupun kondisi fisik atau jasmani. Yang kedua, posisi diri yang berzikir dan berdoa. Nah, posisi ini banyak ya. Posisi ini dimulai dari kemana kita menghadap diri kita ini. Kita menghadap kemana ini kalau berzikir dan berdoa ya. Macam-macam kan? Ada menghadap ke kiblat, menghadap ke orang, menghadap ke atas, menghadap ke sesuatu, atau menghadap ke, nah semuanya ada dibicarakan tuh di syariat gitu ya. Kemudian setelah badan selesai, aktivitas tangan. Nah, di sini letaknya nanti ada perbedaan aktivitas tangan antara berzikir dan berdoa. Walaupun zikir dan doa itu satu perbuatan gitu ya, tapi kalau orang berzikir hanya zikir saja tanpa permohonan gitu, gimana tangannya? Berdoa saja dengan permohonan, gimana tangannya? Kemudian aktivitas lisan,
jahar atau sir. Kemudian aktivitas jumlah dari yang berzikir gitu loh, dan berdoa. Apakah dia sendiri munfarid, apakah dia. Jadi banyak yang akan dibicarakan. Ya, jadi sekarang kita masuk dulu pada bab pertama, yaitu kondisi orang yang berzikir, yang akan berzikir dan akan berdoa. Pertama, kondisi hati. Dasar dari kondisi hati orang berzikir dan berdoa itu cuman ada 3. Tadarru itu artinya rendah diri. Tawadu artinya rendah hati. Kalau kita kepada Allah tadarru, pertama rendah hati, rendah diri. Jadi kita nggak boleh menyamakan level kita dengan Allah. Laisa kamitslihi syai'un. Dia nggak sama dengan makhluk. Jadi kalau kita mau menyebut namanya, kita mau ini rendah diri, itulah kita disebut dengan abdun, hamba. Hamba itu bahasa halus. Kita ini sebenarnya budak. Budak mah ikut majikan. Bapak lihat nggak budak-budak di Afrika, kalau di film-film Amerika tuh, nggak pernah dia mau menatap mata dari majikannya. Bahkan apa kata majikannya? Bahkan budak itu kalau di antar orang ya, itu sebelum adanya Islam, budak itu disamakan dengan hewan, barang dagangan, dan disamakan dengan hewan, diperlakukan seperti hewan. Makanannya makanan yang terakhir dan segala macam gitu. Nah kita ini harus punya sifat tadarru'a, rendah diri. Yang kedua, hifah. Hifah itu artinya takut. Takut. Hifah ini nanti dibahasakan khauf. Jadi kita takut. Dulu Nabi pernah begini. Nabi itu pernah duduk di depan rumahnya bersama 3 orang sahabat. Ada jenazah lewat. Jenazah orang Yahudi lewat. Nabi berdiri menghormati jenazah itu, melihat sampai dia hilang dari pandangan. Lalu sahabat tanya, Nabi, ngapain menghormatin orang Yahudi? Lalu Nabi berkata, Anda tidak tahu kepada siapa dia menghadap sekarang. Maksud Nabi mau ngomong, saya itu lagi menghormati Allah. Maha suci dia yang menjadikan maut dan hidup. Khalaqal mauta wal hayata. Jadi orang mati itu kita hormat sama yang ngambil orang mati itu, gitu loh maksudnya. Nah sekarang Bapak kalau ada jenazah lewat, hormatin. Misalnya Bapak lagi nyetir mobil, dari arah sana ada mobil jenazah bendera kuning gitu, cukup gitu aja. Jangan buka jendela, jangan, biasa aja, gitu. Hormati, seperti Nabi menghormati itu. Tapi Nabi di balik hikmahnya itu Nabi bilang, kamu nggak tahu kan, saya hormat sama siapa, gitu. Jadi saya takut kepada orang kepada zat yang melaksanakan kematian ini, yaitu Allah. Nah, takut disebut khifah atau khauf itu yang kedua itu. Jadi kalau kita mau berdoa atau berzikir, kita punya rasa rendah diri, rasa minderwaardig bahasa Belandanya. Yang kedua rasa takut. Harus dipupuk rasa takut, jangan berani-berani gitu. Ya, sama Allah lah ya. Yang ketiga harus punya rasa roja atau berharap. Dalam bahasa Al-Qur'annya toma. Toma itu berharap. Toma. Di bahasa Indonesia jadi tamak. Tamak itu berharap. Berharap yang negatif, saya kasih contoh. Bapak suami. Bapak punya istri. Bapak ngasih sesuatu sama istri. Lalu istri nggak terima kasih gitu. Atau nggak berbuat baik lagi pada Bapak gitu. Nah, itu nggak apa-apa, Pak. Yang dilarang dalam Islam, Bapak memberi istri, Bapak berharap dia lebih baik kepada Bapak. Itu tamak namanya. Nggak boleh. Jadi gini loh, kalau orang bener, orang mukmin, saya baikin istri itu perintah Allah. Dia mau baik sama saya, terserah.
Mau nggak baik juga terserah. Itu urusan Allah, bukan urusan saya. Gitu. Kalau kita berharap istri atau anak baik pada kita gara-gara kita kasih sesuatu, itu namanya tamak. Nah, kepada Allah boleh tamak. Berharap. Tapi kepada makhluk jangan tamak. Tamak itu bukan artinya rakus, bukan. Maksudnya berharap sesuatu setelah kita baik. Sebab tamak itu ujungnya riba, kata Rasulullah. Barang siapa yang memberikan kebaikan, yang menyebarkan kebaikan, lalu dia menerima upah dari kebaikan itu, dia berharap menerima upah, maka dia masuk satu dari 70 pintu riba. Ambil untung sih. Jadi kita nggak boleh ngambil untung. Nah, kalau sama Allah boleh ngambil untung. Bahasanya toma'a. Bahasa tasawufnya roja, berharap. Yarjullah, berharap kepada Allah. Nah, tiga itulah sifat hati yang mesti kita siapkan. Zikir misalnya, ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Allah ya Rahman ya Rahim, subhanallah. Itu kita mensucikan Allah, mengatakan Allah Maha Pengasih Maha Penyayang. Itu kita berharap bisa dikasihi dan disayang oleh Allah. Kita berharap bahwa Allah yang Maha Suci, nggak ada kesalahan, mengampuni diri kita, gitu loh. Itu rasa kita roja. Sambil takut-takut kita, takut kita, subhanallah. Kita orang salah deh ya Allah, Engkau yang paling benar. Kita orang salah deh. Nah, itu namanya tadarru, merendah diri. Paham ya? Mesti kondisi hatinya seperti itu. Jangan dunia aja dipikirin itu, ya Allah, jangan. Tapi kita harus kepada siapa kita menghadap ini. Baik berdoa maupun berzikir, apalagi berdoa yang ada permohonan. Ya takut-takut gitu. Bener nggak nih saya minta ini ya Allah? Mohon kalau salah saya lindungi saya dari api neraka. Saya mau minta sesuatu gitu. Jadi harus disusun sedemikian rupa sehingga hati ini siap untuk mengucapkan. Makanya Sayyidina Ali kalau baca doa kan tersendat-sendat. Gitu. Ditanya sama Rasulullah, kenapa? Saya bingung saya ngadap kepada yang menciptakan saya. Apa yang mau saya omongin? Udah komplit yang saya terima. Kalau kita kan enggak, kita Allah kurang nih rezekinya sama kita. Makanya kadang-kadang kita itu ngomongnya kelepasan. Ditanya gimana kabar? Lagi sholat rezeki, ya Allah. Itu berarti nggak takut sama Allah. Nggak takut sama Allah dan menuduh Allah mengurangi rezeki kita. Itu gawat itu. Ya, jadi kondisi hati seperti itu. Buka Al-A'raf 205 dulu. Al-A'raf 205 dan Al-A'raf 5556. Yang 205 dulu. Ya. Berapa? 205. 205. Iya. Dan 5556 nanti. Setelah ini 55 dan 56. Nah, 205 dulu ya. Saya bacakan sampai titik yang saya bacakan aja, jangan dibaca terus aja dulu. Waskur rabbaka fi nafsik. Sebutlah nama Tuhanmu, zikir ya, sebutlah dalam hati, boleh sebutlah itu boleh ya. Tadarru'a wa khifah. Sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan tadarru'a, merendahkan diri, wa khifah, dan rasa takut. Wah, ini udah mulai main hati nih, ya. Jadi kalau udah begini kita nggak bakal zikir tuh riak, Pak. Mau dilihat manusia gitu, nggak bakal. Karena kita lagi konsentrasi. Wah, ini harus goal nih, ya. Itu dulu pertama. Yang lainnya nggak usah dilihat, Pak. Yang lainnya tuh di bab lain nih, ya. Yang lainnya di bab lain. Ini aja dulu, ya. Waskur rabbaka fi nafsika tadarru'a wa khifah. Dan sebutlah nama Tuhanmu dalam dirimu, ya, zikir, ingat, kemudian menyebutnya, ya, dengan rasa rendah diri dan takut. Oke? Paham ya? Yang kedua, surat Al-A'raf di ayat 55. Ya. Kalau tadi zikir ya. Sekarang 55. 55 dan 56. Oke, udah ketemu semua? Saya bacakan lagi ya. Ud'u rabbakum tadarru'a wa khufyah. Ya. Berdoalah
kepada Tuhanmu dengan tadarru wa khufyah. Tadi wa khifah, sekarang khufyah, lembut. Ya, artinya karena saking takutnya dari khifah keluar khufyah. Nggak mungkin orang takut teriak-teriak, ya Allah, nggak mungkin. Ya, nah itu. Jadi khufyah, cerminan dari rasa takut adalah khufyah, lembut. Zikirnya lembut, doanya lembut juga. Ya, oke. Lihat di ayat 56-nya. Sekarang, ya, itu ada di tengah-tengahnya disebut tuh wad'uhu, dan berdoalah kepadanya khaufan wa tama'a. Berdoalah kepadanya, kepada Tuhan tuh dengan khaufan, rasa takut, ya, dan toma, harapan, dan berharap. Udah jelas? Udah jelas kan? Nggak mungkin nggak paham lah, ini bahasanya sangat bisa diterima lah, ya. Jadi unsur-unsur hati dalam doa itu adalah tadarru'a, khifah atau khauf tadi ya, lalu khufyah ya, lembut ya, dan toma, berharap. Ditambah yang keempat, yakin. Yakin ini sebenarnya dari toma nih. Yakin akan didengarkan dan diterima oleh Allah. Wah, komplit sudah. Ya, yakin. Yakin nanti di hadis nih, hadis yang pertama ya, kita baca. Hadis yang pertama. Iya. Kamu isi nggak? Ada isinya nggak? Imlek. Ya, dari Muhammad bin Sirin, dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, baik-baik lihat sabdanya, Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah dalam keadaan kalian muqinuna bil ijabah, yakin akan diijabah. Ketahuilah, ala wa'lamu annallaha la yastajibu du'a'am min qablin ghafilin lahin. Allah enggak menerima doa dari orang yang lalai, hati yang lalai lagi main. Jadi doa yang benar adalah doa yang bil mukinuna bil ijabah. Doa yang enggak benar adalah ma'al ghaflah. Doa dari hati yang lalai. Nah, hati yang lalai itu dia enggak tadarru, dia enggak khifyah, dia enggak khufyah, dia enggak toma, dia enggak mungkinin, enggak yakin. Mental doanya. Allah enggak terima. Iseng doa. Nah, Bapak mesti tahu juga, orang yang main-main itu berbagai macam ragamnya. Salah satunya adalah orang yang tidak meneliti isi doanya, main baca aja. Kedua, orang yang mengaminkan doa orang lain tapi tidak meneliti itu doa apa. Teliti dulu. Oh, dia berdoa begini, amin. Ketika kita tidak srek karena dia berdoa misalnya untuk laknat orang gitu, jangan diaminkan. Karena kita amin itu artinya kita menyetujui dan melafalkan doa yang sama sebetulnya dengan itu.
Dan kemudian yang ketiga, orang yang lalai, ma'al ghaflah itu orang yang sebetulnya nggak nyiapin hatinya gitu, nggak nyiapin kondisinya. Tuh ya. Jadi itu kondisi hati. Jadi kalau saya tanya sekarang, gimana nih orang doa sama zikir, hatinya mesti bagaimana? Jawab kan? Rendah diri, takut, tamak, penuh harap, tamak kan? Tamak atau roja itu tamak, dan ya yakin. Yakin itu sama dengan begini. Bapak kadang-kadang kurang yakin sama Allah. Saking kurang yakinnya sehingga kadang-kadang Bapak doanya akhirnya berhenti gitu. Yakin tuh begini. Di ujung jalan rumah Pak Tom ada kabel listrik. Kebuka. Yang tebal tuh loh. Kebuka. Ya. Terus saya bawa duit 10 juta. Saya bilang Pak Sugeng, tolong emut nih kabel, saya kasih 10 juta. Lu mau nggak? Kenapa nggak mau? Karena yakin kalau dia emut, kubrak, kebakar dia. Yakinnya kayak gitu. Nah kita neraka nggak yakin, makanya maksiat. Kita sama surga nggak yakin, makanya kita nggak rajin ibadah. Yakin dong. Nah yakinnya seperti itu. Jadi kalau Pak Sugeng nggak yakin, jahil dia. Sini gua emput, yang penting 10 juta katanya. Kita bilang lagi, warisin ke Aban dah. Sebab bismillah kebakar. Paham ya? Yakinnya kepada Allah seperti itu waktu berdoa. Ini bakal dikabulin nih. Orang saya udah takut kok. Saya udah rendah diri gitu. Gitu yakinnya. Kira-kira bisa dilaksanakan? Bisa dilaksanakan? Jangan karena udah terbiasa jadinya kita lupa, lalai hati kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati. Amin, udah selesai. Salim. Ya, tapi kepada siapa kita menghadap nih gitu? Mengatur gaya karena hati kita yang dasarnya hati itu. Udah? Enggak ada komentar. Sekarang kondisi fisik. Kondisi fisik dianjurkan dalam keadaan wudu. Baik berdoa maupun berzikir dalam keadaan wudu. Lah Ustadz, gimana doa-doa yang masuk WC, doa segala macam itu kita belum wudu? Ya enggak kalau itu. Ini doa dan zikir khusus lah. Kira-kira Bapak mau ambil tempat wudu. Ya, dalam keadaan wudu. Hadis nomor 2. Dari Al-Muhajir bin Kunfus bin Umar bin Jud'an, bahwa dia pernah mendatangi Nabi SAW saat beliau sedang berwudu. Lalu dia mengucapkan salam kepada beliau. Tapi beliau tidak menjawab salam itu. Salam itu masuk zikir apa doa? Dua-duanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera buat kamu, rahmat dan barokah. Rasulullah diem, lagi wudu. Ya, beliau tidak menjawab salam itu hingga beliau menyelesaikan wudunya. Setelah itu beliau meminta maaf kepadanya dan bersabda, "Inni karihtu an azkurallaha illa ala tuhrin. Aku benci, aku nggak senang kalau aku berzikir kepada Allah kecuali dalam keadaan wudu." Ya dianjurkan begitu. Ya tapi kalau kita ikutin Rasulullah kan kita kelenger. Ada tamu, "Assalamualaikum." Wudu. Baru, "Waalaikumsalam." Tamunya bilang, "Telat, gue udah pulang." Ya. Iya, ya, duit mulu lah. Udah dianterin urusan. Ya. Maksudnya ini zikir khusus lah, doa khusus itu ya. Bapak mau berzikir Allah gitu. Jadi ini pula dalil yang mengatakan bahwa wudu nggak selalu buat sholat, ya kan? Ada juga buat ini. Orang azan disuruh wudu juga, nah, gitu. Jadi lebih baik menjaga wudu. Umar bin Khattab itu begitu. Abu Bakar begitu. Dia jaga wudu. Begitu kentut, ambil wudu lagi. Padahal mau dagang, mau ke pasar, wudu lagi gitu. Dan percaya Pak, wudu itu bisa mencegah kita untuk itu kok, bohong, untuk lihat sesuatu, udah wudu gua. Gak enak, udah wudu gitu akhirnya. Akhirnya udah bebas kita. Dijaga malaikat wudu. Ya. Ini memang enggak. Udah.
Jadi itu yang pertama kondisi hati dan kondisi badan. Ada komentar Pak Tom? Kok kayaknya hadis nomor 2 karena memang kita setiap gerak harus menyebut nama Allah. Iya. Berarti memang kita harus menjaga dulu kita. Ketangkep juga ilmunya. Ya seperti itu kira-kira ya. Udah Pak, kita masuk bab 2 ya. Biar kita ini sekarang posisi orang yang berzikir dan berdoa. Kalau tadi kan kondisi hati. Sekarang posisi dulu. Bapak, kalau saya sekarang ngomongin posisi, berarti saya ngomongin badan kita secara keseluruhan ya. Fisik kita secara keseluruhan di posisi. Pertama, yang kita bicarakan adalah kemana kita menghadap. Maksudnya apanya? Kita punya arah. Waktu kita zikir apa itu? Zikir khusus, doa khusus gitu ya. Pertama, kita menghadap kiblat. Ini bukan keharusan ya. Cuman mau ngasih contoh aja bahwa ada doa yang menghadap kiblat gitu. Ya. Dan nggak semua doa nanti menghadap kiblat ya. Tapi seandainya Bapak mau doa khusus diutamakan menghadap kiblat. Ya, sebagaimana Bapak sholat. Ya, kita ambil contoh Nabi berdoa minta hujan waktu sholat istisqa di lapangan. Hadis nomor 7. Bukan 7, udah? Dari Abdullah bin Zaid, dia berkata, Nabi SAW keluar menuju tempat sholat untuk meminta hujan. Ya, ini lain nanti kasusnya sama waktu khutbah Jumat ya, lain ya. Ini istisqa ya. Lalu beliau berdoa meminta hujan, ya, istiqbalal kiblah, dengan menghadap kiblat dan membalikkan selendangnya. Oke? Jadi Nabi berdoa menghadap kiblat. Jadi kita boleh niru. Juga kasus kedua waktu Nabi berdoa waktu perang Badar. Perang Badar tuh udah Pak, orang Islam cuma 313, orang kafirnya 3000. Nabi panik, lalu berdoa, jika engkau tidak menolong kita sekarang, tidak akan ada lagi yang menyembahmu di muka bumi ini. Kata Nabi sambil ngadep kiblat. Sampai selendangnya jatuh, Abu Bakar bilang, cukup Nabi, cukup. Pasti Allah ini mendengarkan itu. Hadis nomor 10. Dari Ibnu Abbas, dia berkata, Umar bin Khattab pernah bercerita padaku, pada saat terjadi perang Badar, nomor 10 ya, Rasulullah SAW terus memperhitungkan pasukan kaum musyrikin yang berjumlah 1000 orang. Sementara pasukan kaum muslimin kali itu hanya berjumlah 319 orang. Lalu Rasulullah SAW, lihat baik-baik, fastaqbala Nabiullah sallallahu alaihi wasallam kiblah, menghadap kiblat seraya mengangkat kedua belah tangannya dan memohon kepada Tuhannya. Ya, itu. Ya Allah, penuhilah apa yang Kau perjanjikan padaku. Ya Allah, buktikanlah pada segala macam. Lalu lama sekali Rasulullah SAW memanjatkan doa dan memohon pada Tuhannya sambil terus menghadap kiblat. Oke, jelas ya. Jadi berdoa menghadap kiblat adalah salah satu kaifiah yang bisa kita amalkan, gitu loh maksudnya. Ya, saya nggak nganjurin, saya menganjurkan, tapi saya tidak mewajibkan. Juga saya nggak berani bilang ini sunnah, nggak, udah. Pokoknya ini pernah Nabi lakukan, Nabi menghadap kiblat. Yang kedua, menghadap pada orang, menghadap kepada orang. Jadi pertama menghadap pada kiblat, sekarang posisi badan menghadap pada orang. Nah, contohnya waktu Nabi khutbah Jumat, ada orang Badui bilang, ya Rasul, mintakan hujan karena udah kering semua wilayah ini. Nabi nggak balik kiblat, langsung Nabi doa menghadap ke orang. Tetapi Jumat berikutnya Nabi didatangi lagi khutbah, ya Rasul, tolong berhentiin hujan nih, doain supaya berhenti karena banjir gitu. Nabi tersenyum, langsung berdoa lagi tanpa menghadap kiblat. Hadis nomor 4.
Dari Anas bin Malik, dia berkata ketika Nabi SAW berkhutbah pada hari Jumat, lalu orang-orang berdiri dan berseru, "Wahai Rasulullah, hujan sudah tidak turun hingga pepohonan memerah dan hewan-hewan banyak yang mati. Maka mintalah kepada Allah agar menurunkan hujan untuk kami." Lalu Rasulullah faqala, "Allahumma qina marratain." Ya Allah, berilah kami hujan 2 kali langsung. Jadi Allahumma ini 2 kali ya Rasulullah bilang. Tapi menghadap ke jamaah. Ya, jelas ya. Jadi Bapak boleh ketika di satu acara dimintakan doa, jangan Bapak belakangin tamu ngadep kiblat. Udah gitu kiblatnya miring lagi. Tamunya di sini, bingung orang. Lu ngapain? Doa. Ngadep enggak. Tetap ngadep ke tamu. Itu. Jadi boleh dalam syariat itu boleh. Silakan. Bahkan Nabi juga berdoa menghadap ke orang sambil memeluk. Meluk. Saya ke Dedek nih. Oh, saya peluk Dedek. Ya Allah, sambil berdoa pada Allah. Tapi meluk kan ngadep ke orang itu. Ya kan? Gitu. Hadis nomor 12. Contohnya tahlil masa betul ngadepin. Ya ini kan dijelasin supaya tahu semua. Ente mau protes enggak kan? Enggak protes. Hadis nomor 12. Hadis nomor 12 lihat. Hadis nomor 12. Dari Ibnu Abbas dia berkata, ya, lihat baik-baik. Dhammani Rasulullah SAW ilaihi waqal. Ya. Rasulullah SAW mendekapku lalu berdoa, "Ya Allah, ajarkanlah dia hikmah dan takwil Quran." Jadi Ibnu Abbas itu pernah dipeluk, didekap, langsung dibilang, "Ya Allah." Wow, berarti ngadepnya enggak kiblat itu. Ngadepnya ke orang. Paham? Ya Pak Tom praktekin sama saya sekarang. Ya Allah, panjangkan umur guru kita. Ini sih enggak disumpahin kan, biar ada apalan melulu, ada apalan kejem gitu, ustaz kejam gitu. Ya. Udah. Nomor 3, menghadap ke arah sesuatu. Menghadap ke arah sesuatu. Ya. Saya kasih contoh. Rasulullah dulu pernah berkunjung ke satu desa. Ya. Sebelum beliau masuk desa itu, di kejauhan, beliau melihat ke arah desa itu sambil berdoa, "Ya Allah, minta kebaikan dari orang kampung ini. Minta hindari kami dari keburukan kampung ini. Minta kebaikan dari," gitu. Tapi lihatnya ke desa situ. Paham? Jadi bukan ke orang, bukan ke kiblat, tapi ke sesuatu di kampung itu. Hadis nomor 8. Hadis nomor 8. Iya, Pak Tom bisa menghadap ke mobilnya. Ya Allah, jadikanlah dia Mercy Sport. Dari Atta, dari bapaknya, dari Ka'ab, dari Suhaib, dia berkata, ya baik. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yakun yara qaryah. Qaryah itu desa ya. Qaryati yuridu dukhulaha, terus ila qalahina yaroha, bahwa Rasulullah SAW tidak melihat desa yang akan datanginya kecuali beliau berkata pada saat itu. Jadi maksudnya Rasulullah senantiasa kalau ke satu tempat, dia lihat dulu tempat itu, baru dia berdoa. Doanya bagaimana? Wahai Tuhan pemilik 7 lapis langit dan segala yang ada di bawahnya, Tuhan pemilik 7 lapis bumi dan segala yang di atasnya, Tuhan pemilik angin dan segala yang diterbangkannya, Tuhannya setan dan segala disesatkannya. Kami meminta kebaikan yang ada di kampung ini dan kebaikan penghuninya. Kami berlindung dari keburukannya dan keburukan penduduknya, serta segala keburukan yang ada di dalamnya. Baru Rasulullah masuk kampung itu. Repot kan? Ini kita mau masuk ke rumahnya Pak Sugeng nih. Kan orangnya serem tuh begini. Dari jauh kita bilang, "Ya Allah, hindari kami dari keburukan Sugeng." Wah, boleh. Tapi sambil lihat rumahnya. Yang tadi nongol di pintu. Apa lo? Jelas, Pak? Jelas gak? Ini jelas gak ya? Udah jelas ya? Nah ini sebenarnya ngambil ya, bukan objek. Nah ini pernah dilakukan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pernah melakukan ini. Bapak ingat gak? Yang hafal ayatnya, saya kasih 3 amplop lagi. Wah, ini ayatnya ada 4. Saya hanya mau menyebutkan satu aja dulu nih. Dia ada di surat apa ya?
Tapi jangan lihat sekarang di Quran ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falamma janna alaihil lailu. Ra'a kaukaba. Faqala hadza rabbi. Ayo, Ibrahim bilang begini. Ketika malam telah gelap gulita, Ibrahim melihat bintang. Lalu bilang gini, ini Tuhanku. Tapi ketika bintang tenggelam, Ibrahim bilang, saya nggak suka main tenggelam. Besoknya ketika bulan muncul, hadza rabbi, ini Tuhanku. Ketika bulan tenggelam, dia bilang, aduh kalau Allah nggak kasih petunjuk, dia udah mulai berdoa tuh. Pasti aku orang sesat gitu. Besoknya dia lihat matahari, ro'a syamsa, ya, hadza rabbi, hadza akbar. Ini pasti Tuhan karena ini yang lebih besar. Ternyata dia bilang, wah matahari tenggelam. Lalu dia bilang, inni wajjahtu wajhiya. Jadi sebelum doa dia lihat ke objek. Waktu doa nggak tahu lihat kemana. Udah dah, kalau gitu saya hadapkan wajah kepada. Surat apa itu? Udah nggak jadi amplopnya. Al-An'am 76 sampai 79, bukan? Soalnya saya baru buka wajah yang doa apa? Al-An'am. Al-An'am 76 sampai 79. Lihat. Kita lihat aja. Udah ketemu semua? Ya, kita lihat ya. Falamma janna alaihi lailu ra'a kaukaba. Ketika malam gelap dia melihat bintang. Qala lalu berkata, hadza rabbi, ini Tuhanku. Falamma afal ketika bintang itu tenggelam, qala dia berkata, la uhibbul afilin, aku enggak suka yang tenggelam. Kedua, dilihat bulan. Falamma ra'al qamar basighan, ya, yang terbit gitu. Qala dia berkata, hadza rabbi, ini Tuhanku pasti. Falamma afal ketika bulan terbenam, qala dia berkata, la illam yahdin. Ini mulai doa nih. Kalau aku enggak diberi tunjuk oleh Tuhanku, aku orang yang sesat. Oke, ini mulai doa. Besoknya dia bilang, falamma ra'a syamsa, ketika melihat matahari terbit, dia berkata, hadza rabbi, hadza akbar. Ini pasti Tuhanku dan ini yang lebih besar. Falamma afalat, ketika matahari terbenam, dia berkata, wahai kaumku, sungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan. Lalu ayat 79-nya, inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard hanifan wa ma ana minal musyrikin. Ini doa. Nah, dia melihat ke objek dulu. Ya, oke. Ini Tuhan nih, bukan ah. Ini Tuhan nih, bukan. Gitu. Jadi itulah emang udah naluri manusia, ya. Oke. Jadi tadi apa udah? Menghadap kiblat, menghadap apa lagi? Orang dan menghadap objek, ya, ke arah sesuatu. Kemudian menghadap ke arah langit atau ke atas. Ya. Tapi ya Bapak ya sesuai tempat sama acaranya ya Pak ya. Jangan disuruh doa di acara perkawinan Bapak ke atas gitu. Atas kan ada cecek. Ya, ngadep ke atas jangan ya. Oke, kesaksian dari Maimunah, salah satu istri Rasulullah. Ya, hadis nomor 16. Salah satu istri Rasulullah bersaksi. Ya. Dari Maimunah dia berkata, Rasulullah SAW tidak keluar dari rumahku sama sekali, kecuali beliau selalu mengarahkan pandangannya ke langit. Ya, jadi itu rafa'a basarahu, ya kan? Mengangkat pandangannya ke langit, ya. Seraya berdoa, ya Allah, Kau berlindung padamu dari berbuat sesat atau disesatkan, dari tergelincir atau digelincirkan, dari kebodohan atau dibodohi, dari berbuat zalim atau dizalimi. Jadi niatnya ke langit, ya, di luar rumah lagi,
Bapak praktekin sekarang. Di Sugeng udah lama begitu. Gitu. Itu orang. Tapi memang kejadian Rasulullah menengadah ke langit. Bapak boleh lakukan ini waktu tahajud sendirian. Di malam hari setelah tahajud berdoa, bolehlah. Nambah hati. Hah? Digenteng aja lebih baik. Digenteng aja lebih baik. Di loteng. Iya kan lebih sadu kan. Sendirian gitu. Tanda gitu kan. Paling begitu. Semut ganggu. Belum bawa autan. Ya. Jadi nengok ke atas. Nengok ke atas gitu. Tanpa mempermasalahkan Allah ada di mana, udah nggak usah itu, jangan dibahas lah. Ya ini iya udah. Ya. Yang kedua, kesaksian dari sahabat Nabi Umar bin Khattab. Hadis nomor 3. Dari Uqbah bin Amir al-Juhani, hadis nomor 3 lihat semua. Dari siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa wudu, kemudian memperbagus wudunya, ya, tsumma rafa'a basarahu ila sama, kemudian mengarahkan pandangannya ke langit seraya berdoa, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, terus maka futihat lahu samaniyatu abwabil jannah, akan dibukakan pintu baginya 8 pintu surga, dan dia dipersilahkan masuk dari pintu manapun yang dikehendakinya. Lah wudhu bagus, terus baca doa itu sambil lihat ke langit, dibukain pintu surga 8-8-nya. Yang tadi nama apa? Ini 8. Pada dulu. Itu yang baca doa subuh itu Mbak ya? Iya. Bukan puasa Rajab. Oke? Ya, jadi pengalamannya Rasulullah ini. Ya, enggak ke atas. Kalau udah ngelihat ke atas, tolong jangan merem. Bener deh Pak, tolong Pak. Coba Pak, termasuk praktekin. Nih ke atas. Kayak baca mantra jimat-jimat. Ya, jangan. Yang syahdu, yang enak gitu. Ya. Jangan merem-merem. Tapi itu lebih bagus ya menghadap kiblat terus juga ke atas ya, biasa habis ngambil air wudhu tuh. Lah silakan divariasi. Iya. Silakan divariasi. Iya, Nah, khusus yang menghadap kiblat tadi, ya, bagi kita ini yang biasa sholat menghadap kiblat, sebenarnya kita menghadap kiblat badan kita, tapi pandangan kita menghadap mana? Tempat sujud. Jadi ada lagi satu, menghadap doa itu ke bawah. Tadi ke atas, ke bawah. Bukan ke bawah kita ngelihat kita punya kaki, paha, tapi yang lihat ke tempat sujud. Atau nanti kalau ada orang yang nanti di bab tangan bersedekap dalam doa begini, yang lihat ke tangannya. Jangan kayak bacain novel. Ya. Tapi yang penting si pandangan adalah mengarah ke bawah tempat sujud. Ya, makanya sajadah itu jangan yang banyak motif. Udah gambar Madinah, gambar Mekah gitu. Sekarang udah lain tuh Hilton gitu. jadi kita mikirnya ke situ, hatinya belum siap. Paham ya? Yang polos saja sejadahnya. Yang kelima. Ya sebetulnya tadi itu menghadap kiblat itu enggak 100% menghadap kiblat kan? Iya. Ke bawah. Ke bawah. Berdoanya. Ya, ini oke. Soal tangan nanti. Oke, itu tadi adalah menghadapnya kemana di dalam bab posisi apa? Posisi orang yang berzikir. Sekarang di subbab kedua, posisi badan. Ya, waktu berdoa dan berzikir. Pertama, posisi badan itu lihat baru ada berzikir ya. Yunus, surat Yunus ayat 12. Yang pertama adalah berbaring, duduk dan berdiri. Boleh-boleh aja silahkan gitu loh, ya. Surat Yunus ayat 12.
Wa iza masal insana durru da'ana li jambihi au qa'idan au qa'ima. Dan apabila manusia ditimpa bahaya, dia berdoa kepada kami dalam keadaan berbaring, duduk atau berdiri. Boleh ya? Ya. Jadi doa boleh. Sama dengan zikir juga begitu. Itu suratnya Ali Imran itu loh. Coba kita buka lagi aja. Ali Imran ayat 191. Ya, Ali Imran surat 3 ayat 191. Ayo kita main cepat. Nah, ketemu? Ya, alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang-orang yang berzikir mengingat Allah sambil berdiri, duduk atau keadaan berbaring. Jadi dengan ayat 2 ini aja kita bisa memperoleh kesimpulan makna yang pertama yang paling zahir itu adalah doa dan zikir dalam keadaan berbaring, duduk atau berdiri sah. Ya kan bisa aja berbaring tuh dalam mau tidur atau lagi sakit, ya kan? Duduk juga bisa di kendaraan atau duduk lagi di ruangan atau apa gitu. Doa dan zikir, dan terakhir berdiri lagi jalan lagi apa segala macam gitu. Rasulullah pernah malah berlutut. Tambahin jadinya. Berdiri, berbaring, duduk dan berlutut. Berlutut kayak orang Nasrani. Hadisnya yang kemarin nih. Hanya di sini saya ikutkan lagi hadis nomor 14. Hadis nomor 14. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, tidaklah berhembus angin sedikit pun kecuali jasan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala rukbatayh. Nabi sallallahu alaihi wasallam berlutut di atas kedua lututnya seraya berdoa, ya Allah, jadikan dia rahmat dan jangan jadikan dia siksa. Oh, jadi berlutut tuh boleh. Ya. Tapi kan ini sebetulnya mirip-mirip sama orang Nasrani ya. Karena dia berlutut doanya. Tapi dia istilahnya bukan berlutut, bertelut. Ya, kalau Bapak dengar lagu itu di doa ibuku dengar ada namaku disebut. Nah, itu sempat di bait berapanya disebut kulihat sore-sore bertelut. Nah, jadi dia melihat seseorang bertelut aja berlutut. Berdiri di atas lututnya gitu. Dalam Islam, Rasulullah pernah sih doa. Jadinya berdiri, 1, kedua duduk, ketiga berbaring, keempat berlutut. Kelima, doa juga bisa dalam keadaan sujud. Nah, ini Ustadz kok teliti ya? Apa Ustadz ini memang profesor? Bukan ya? Oke. Kita lihat. Hadis nomor 9. Hadis nomor 9, lihat. Oke. Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ya. Aqrabu ma yakunul 'abdu mir rabbih wa huwa sajidun fa aksirud du'a. Sedekat-dekatnya seorang hamba dengan Tuhannya adalah ketika dia bersujud. Maka perbanyaklah doa ketika sujud. Ini hadis ini menimbulkan masalah, Pak. Sebenarnya nih sujud apa ini? Banyakan orang kemudian berasumsi ini sujud dalam sholat. Makanya kemudian di akhir rakaat agak lama itu imamnya kadang-kadang ngeces apa gimana kok nggak naik-naik gitu. Ya. Jadi asumsi itu harus dihilangkan, Pak. Jadi Rasulullah memperkenalkan sujud itu banyak. Di antaranya sujud dalam sholat. Itu namanya sujud mutlak. Udah nggak bisa diganggu gugat. Tapi ada aturannya. Di situ nggak boleh baca Quran, nggak boleh berzikir. Ya, di ruku sama sujud kan nggak boleh baca Quran kan? Ya, jadi hanya mensucikan aja. Jadi subhanallah, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ada yang nggak pakai wa bihamdi atau subhana rabbiyal azim gitu. Dilarang baca Quran. Berarti dilarang doa. Tapi Islam menyediakan pula sujud syukur,
Sujud apa lagi? Sahwi. Sujud apa lagi? Tilawah. Terus tilawah, syukur, sahwi. Udah 3 ya? Tambah sekarang dengan sujud doa. Di luar sholat, Pak. Tambah dengan sujud doa. Sebab ini dasarnya, dan nanti ada lagi hadisnya. Jadi begini loh, Anda mau berdoa, Rasulullah bilang, seakrab-akrabnya seorang hamba dengan Tuhannya adalah ketika dia sujud. Maka berbanyaklah doa dalam sujud itu. Ya ini nyuruh doa, doa sambil sujud. Makin akrab kita gitu. Karena sujud itu adalah sifat tadarru, naruh kehormatan di tanah. Paham nggak? Jadi Allah makin mendengar malah. Ini udah, ya kan? Walaupun yang lain disahkan, nggak sujud gitu, sambil berdiri sambil apa. Tapi kalau doa khusus gitu, sujud Pak, jangan lama. Gitu, ya. Jadi tambah lagi sekarang dengan sujud doa. Karena Rasulullah yang disuruh sih. Ya, lihat lagi coba hadis nomor 17. Hadis nomor 17. Dari Ibnu Abbas dia berkata, Rasulullah SAW membuka tabir kamarnya pada saat orang berbaris akan sholat dengan diimami oleh Abu Bakar. Jadi waktu itu Rasulullah sakit kan. Beliau bersabda, wahai sekalian manusia, sungguh tidak ada lagi wahyu kenabian yang belum aku sampaikan kecuali mimpi yang benar yang dilihat oleh seorang muslim atau yang diperlihatkan kepadanya. Ketahuilah bahwa aku dilarang baca Quran dalam ruku dan sujud. Ya, sebab kalau kita doa nanti Robbana Atina di sujud nggak boleh kan? Nggak boleh dong dilarang baca Quran. Robbana Atina dari mana? Dari Quran, ya kan? Robbana Atina fid dunya hasanah, dilarang. Ya, agungkanlah Allah yang Maha Suci dan Maha Tinggi dalam ruku. Walaupun di koma nih, ya maksudnya mungkin dalam ketundukan dan bersungguh-sungguhlah dalam berdoa ketika sujud. Tadi dilarang, kok sekarang disuruh. Berarti bukan sujud dalam sholat ini, sujud di luar sholat yang khusus untuk doa. Karena tadi ada tawaran dari Rasulullah, ya sedekat-dekatnya seorang hamba, ya kepada Tuhannya adalah pada waktu sujud. Jadi Anda sekarang boleh berdoa sambil bersujud. Nangislah di situ, minta ampunlah, takutlah di situ justru. Coba, karena banyak dosa, berbuat maksiat, kan kepenginnya diampunin kan? Ya kalau kita hati kita udah kuat nih, kita minta ampun sama Allah. Enakan waktu sujud apa enakan begini aja? Kita biasa dalam sholat. Hah? Dalam sholat. Apanya? Yang dilakukan. Saya lakukan dalam sholat. Lah makanya. Sekarang udah tahu nggak boleh. Karena kan pernah bilang kan dulu dalam sujud terakhir baca mohon ampun Allahumma fir. Iya. Iya. Itu yang saya lakukan. Ya nggak apa-apa, silakan aja. Ini sekarang dalam hadis ini ada pengalaman nih, bahwa ternyata Rasulullah di akhir hayatnya bilang, aku dilarang membaca Quran. Sedang doa kita yang paling indah dalam sujud itu kan mesti dari Quran dong. Ya jangan bahasa Indonesia Pak, mau lagi sholat nih bahasa Indonesia, ya Allah berilah, jangan. Robbana. Sering baca dalam sujud. Iya. Dilarang. Makanya berarti masuk di luar sholat. Juga permintaan dari Rabi'ah bin Ka'ab yang kemudian disampaikan Rasulullah. Coba lihat hadis nomor 5. Hadis nomor 5 ya. Dari Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami ya, dia berkata, aku biasa bermalam bersama Rasulullah SAW. Aku yang memilihkan air wudhu dan air untuk buang hajat untuk beliau. Beliau bersabda padaku, mintalah sesuatu padaku. Artinya Rasulullah pengen kasih honor lah, kasih upah, dilayani ambil air kan, ya. Maka aku katakan, aku minta untuk dapat bersamamu di surga nanti. Beliau bertanya, apa? Nah, setelah itu, aku katakan, cukup itu saja. Pengen dia di surga sama Rasulullah. Lalu beliau bersabda,
bantulah aku untuk mewujudkan permintaanmu bi kasrotis sujud, dengan banyak sujud. Artinya doakan dirimu, nafsika dan diriku dengan memperbanyak sujud. Tadi dengan memperbanyak doa dalam sujud, bukan memperbanyak sholat ini, memperbanyak sujud. Atau kuatkan lagi dengan hadis nomor 13 dari Sauban maula Rasulullah SAW. Dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, lihat baik-baik ya, alaika bikasratis sujud, alaika bikasratis sujudillahi, fa innaka la tasjudu lillahi sajdatan, terus illa rafa'allahu biha darajatan wa hatta anka biha khotiyah. Perbanyaklah olehmu sujud pada Allah Azza wa Jalla, karena tidaklah kamu melakukan sekali sujud pada Allah, melainkan Allah akan mengangkat satu derajat untukmu dan mengurangi satu dosamu. Oh, sujud khusus. Ya sujud syukur, ya sujud doa, ya sujud tilawah, ya sujud sahwi gitu loh. Bahkan hadis lainnya bilang begini, nggak saya cantumkan. Kalau orang sujud sahwi sekali, sujud apa? Sujud tilawah, kan denger surat dulu ya. Misalnya fasjudu lillahi wa'budu ya, An-Najm. Terus sujud gitu. Setan nangis, mengerang-gerang. Aku disuruh sujud kepada Adam, nggak sujud, kamu sujud gitu. Nangis. Jadi ada sujud di luar sholat yang berpengaruh besar pada kita dengan kasrotid doa, diisi dengan doa. Saya maaf udah lama mengamalkan ini ya, dan saya merasa lebih dekat Pak, lebih enak minta sesuatu atau minta perlindungan dari sesuatu ketimbang kita dalam posisi duduk gitu. Ya, dan buat kesehatan ternyata Pak, sujud itu mengalirkan darah ke otak. Gitu. Ya. Dicoba. Berarti bisa baca sujud akhir itu kan bacaan itu Allahumma ini as'aluka husnul khotimah. Nah, itu dia. Pokoknya yang penting jangan baca Quran aja dah. Enggak boleh itu baca. Iya boleh aja, silakan. Kalau saya nggak menyalahkan orang yang menganggap hadis Rasulullah tadi adalah sujud dalam sholat, saya nggak menyalahkan. Ya, tetapi kemudian ada beberapa hadis tadi yang menyuruh kita untuk melakukan banyak sujud. Apa Bapak mau mengartikan Rasulullah menyuruh kita perbanyak sholat? Silakan. Itu makna lain. Makna lain terserah aja. Perbanyak sholat sunnah. Iya. Di sholat sunnah perbanyak sujudnya. Iya, monggo. Monggo aja. Tapi ingat, saya kan lagi mengkerangkeng ini dalam hal posisi badan ketika doa. Gitu loh. Jadi yang pertama tadi berdiri, duduk, berbaring, berlutut, kemudian sujud. Tapi maksudnya rawan nggak tadi kita berdoa di dalam sholat, sujud dalam sholat? Makanya. Kalau boleh saya sebutkan lagi ya, berdoa dalam sujud di akhir rakaat di sholat. Kalau sholat sendiri. Iya, jangan nimbulin fitnah lah Pak. Jangan jadi imam. Enggak, jangan jadi imam juga melakukan itu. Apalagi jadi makmum. Imamnya udah kelar dia masih begini. Kenapa lu belum kelar? Gua doa. Nah, kan jadi menimbulkan fitnah. Paham nggak? Di situ makanya ada benang merahnya yang kita mesti teliti betul. Dan kita Ya. boleh mengkhususkan Maksudnya? berdoa di dalam sujud itu tidak boleh mengkhususkan di akhir sholat aja, sujudnya di akhir aja itu. Ya enggak. Sujud maksudnya gitu. Enggak begitu Pak. Enggak apa-apa. Selama dalilnya nasnya secara umum, secara silakan saja di sujud mana aja gitu. Tapi problemnya itu tadi ya, kan Mbak Aman, harus dibatasi untuk sholat munfarid, sholat sendiri, jangan sholat berjamaah. Anda mau jadi imam atau makmum, tetap aja salah. Maksud saya salah, bisa nimbulin fitnah. Iya. Imam nih, kan makmumnya udah tua nih. Wah, kapan lu bangunnya? Tapi nggak mau bangun. Saya beristiadatnya begitu, Pak. Sholat sunnah,
perbanyak rakaatnya, kemudian perbanyak sujudnya, di situ perbanyak doanya gitu. Silakan. Masing-masing kita akan lana amaluna walakum amalukum. Akan bertanggung jawab pada Allah. Gitu. Itu bisa dijadikan salah satu makna dari hadis tadi itu. Bahwa ternyata sujudnya dimaknai Bang Aman sebagai sujud dalam sholat. Silakan. Ya, cuma saya dalam posisi membicarakan ini, makanya gaya badan kita selain berdiri segala macam sujud. Saya seperti tadi dalam salat sunnah. Iya, sebaiknya begitu. Kalau sholat wajib boleh-boleh aja, tapi munfarid sendirian. Jangan coba-coba lo lagi jadi makmum. Nah, saya marahin Dimas anak saya begitu. Istri saya juga pernah saya tegur. Ya saya lirik juga karena depan saya kan lemari yang bisa kelihatan nih mukena putih itu. Ya gue udah tahiyat nih. Terus gue lihat, Assalamualaikum baru gue bilang, ngapain tadi? Doa katanya. Oh jangan. Adanya imam untuk diikuti kan begitu. Allahu Akbar, ya udah geraknya ini. Jadi haknya imam tuh luar biasa, Pak. Bapak kan ada golongan yang baca Al-Fatihah juga tetap kan. Jadi imam habis Al-Fatihah, amin, kita baca Al-Fatihah gitu. Kita belum keluar Fatihah, dia udah Allahu Akbar. Fatihah kita udah. Jangan kita tetap ngotot sampai terakhir malah dolin. Dia udah tidak tentunya. Paham nggak? Nah, di situ. Jadi kemaslahatan diutamakan. Makanya saya bilang ini pasti ada lagi nih. Doa sambil sujud. Sebab sedekat-dekatnya. Untuk tadorwa dalam fisik ya. Ya. Secara fisik tadorwanya sujud itu. Iya. Yang maksudnya berlutut itu bersila atau gimana? Lutut beneran. Diri dengan lutut gini. Oh, gitu. Oh. Ente kalau udah bendong gitu. Di lapangan tapi. Ya Allah. Jadi kata orang sungguh dagang apaan sekarang. Ya, jadi ini jadi bermasalahkan. Pokoknya saya memaknai hadis itu adalah sujud khusus. Kenapa? Karena ternyata ada juga sujud khusus kan? Sujud syukur, sujud tilawah, dan sujud bisa juga dimasukkan ini sujud syukur nih. Ya berdoa kan bisa bersyukur segala macam. Ya. Nah, Atau pemain bola. tapi Anda mempertahankan bahwa ini sujud dalam sholat, monggo. Ya. Kalau yang tadi setuju banget dan tidak terbantahkan bahwa ada berdoa dalam bentuk sujud lainnya, itu tidak terbantahkan. Oh, terus? Ini kita nih selalu yang kita lakukan. Iya kan? Biasanya di dalam salat sunnah. Takutnya nanti salah gitu. Enggak, makanya saya nggak mau membuat hukum beristimbat. Oleh sebab itu saya katakan itu adalah memperluas makna. Silakan gitu. Dan mungkin kalau dihitung salah sama benarnya malah lebih banyak benarnya. Gitu. Ya kan? Oke? Jadi berdoa sambil sujud malah lebih dekat pada Allah. Kan gitu kan kata Rasul. Posisi terbaik lah. Posisi terbaik. Tuh. Oke? Jadi mungkin sekarang bisa melakukan kita habis sholat sunnah, terus kita melakukan sujud doa gitu. Iya. Bisa. Saya bukan kemudian bid'ah gini loh. Bertahun-tahun saya lakukan. Setelah saya witir, saya sujud. Apa yang saya baca? Saya ikrar dulu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu. Karena Rasulullah suruh kan? Perbaharui imanmu dengan syahadat. Udah, selesai itu saya bilang, raditu billah sambil senyum. Ya Rabbah, wa bil Islami dina. Senang aku punya Tuhan kayak kamu. Islam sebagai kamu. Habis itu saya bilang lagi, yang dibaca Ibrahim tadi, ini wajah tu wajhiya, saya hadapkan wajahku sekarang kepada yang menciptakanku. Terus yang terakhir saya bacakan yang di ayat selanjutnya alam tuh, sungguhnya sholatku, hidupku, matiku hanya untuk Allah. Lalu saya berdoa mulai itu, Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka. Wah, saya berdoa semuanya untuk semuanya, untuk bapak-bapak juga kok. Saya bilang, ya Allah, jadikan dia betah di TPA. Saya bilang gitu. Betah nggak pulang-pulang. Selasa, udah bukti ada Selasa kesini kan. Selasa kemarin kan.
sujud gitu. Kalau yang saya lakukan itu salah gitu, ya saya mohon ampun sama Allah. Karena saya juga membekas di hati saya, Rasulullah berkata, seakrab-akrabnya, sedekat-dekatnya seorang hamba dengan Tuhannya adalah ketika sujud. Maka perbanyaklah doa pada sujud. Oh boleh dong saya manai ada sujud doa. Ada cara berdoa dengan sujud, boleh nggak? Boleh. Justru ini kan sujud, ruku atau berlutut khusus untuk doa. Iya. Iya, di luar sholat. Iya, sip. Kalau berbaring itu boleh, apalagi sujud. Oh iya, kamu seakrab-akrabnya. Ya Dan kan? nggak ada keterangan bahwa khusus untuk sujud, ruku atau berlutut tadi menghadap ke kiblat. Nah ini dia. Kalau sujud kan lebih baik Bisa nggak kita gabung tadi? digabung. Digabung. Tapi jangan digabung sama yang ngadep ke atas. Sujud ngadep ke atas. Nah kayak kucing kan gitu. Wow, ya, lebih gila. Ya, Di mix. dia di mix. Nah, di mix semen kali di mix. Paham Pak ya? Jadi ini jangan jadikan perdebatan, tapi marilah kita. Oh ya, aku mau akrab sama Allah, takarrub. Mau mendekati Allah. Ya Rasulullah yang ngasih bocoran. Sedekat-dekatnya kamu lagi sujud. Wah, ya udah, ambil kesempatan itu gitu maksudnya. Apa tadi? Berdiri, berbaring, duduk, berlutut, sujud. Yang terakhir, kalau bisa doa khusus atau zikir khusus, ya doa yang ada permohonannya, ya badan kita melakukan sholat 2 rakaat sebelum doa. Ini ada 3 hal. Pertama, kalau kita mau beristighfar dan tobat, kalau kita mau hajat, Bukan sholat taubat. bukan. Emang kenapa ya? Ya namain aja sholat tobat gak apa-apa. Yang kedua, kalau denger gue belum selesai ngomong, lu potong aja mentang-mentang udah tua. Yang kedua adalah kalau kita mau punya hajat khusus, ngawinin anak, mau apa gitu. Yang ketiga, kalau kita mau memohon, Allah memilihkan kita yang terbaik di antara beberapa pilihan. Misalnya kita naksir sama 2 perempuan, kita mau kawinin dia, kita namanya sholat istikharah. Habis istikharah baru ada doanya. Ya Allah, pilihkan yang terbaik untuk urusan ini. Nah, itu berarti berdoa khusus yang diawali dengan gerak badan sholat. Kalau tadi hanya berdiri, berbaring, duduk, berlutut, sujud, ini sholat. Ustaz kenapa dipisahin sujud sama sholat? Terserah lu. Daripada gue terangin lagi dari awal, terserah lu. Ya, kita lihat. Sekarang kita lihat dulu, ya. Kita lihat dulu yang ini soalnya begini. Bapak kalau baca terjemahan Quran dari Departemen Agama, ini rada ngaco nih Pak. Terus terang ya. Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bisabri wassalah. Ini dalilnya ini yang menguatkan bahwa doa itu mendingan pakai sholat. Wahai, kalau terjemahannya, wahai orang beriman, ista'inu bisabri wassalah, jadikan sholat dan sabar sebagai penolongmu. Salah. Terjemahannya salah. Maksud penolongmu jadi sholat sama sabar. Penolong kita siapa? Allah. Yang benar, ya orang beriman, ista'inu, mohon pertolonganlah kamu bisobri dengan sabar dan sholat, dan dengan sholat itu yang benar. Paham? Jadi mohon pertolongan, berdoa dengan sholat. Itu dalilnya, nggak bisa dibantah kan? Atau mau bantah Allah? Sabar petir lu pulang dari sini. Ya. Al-Baqarah ayat 45. Buka. Ayat 45. 6. Al-Baqarah. Coba Pak Dadang, Al-Baqarah ayat 45 dibaca terjemahannya deh. Udah bener apa belum tuh? Oh nggak bawa. Hah? 45? 45? Kenapa nambahin 1 ayat? Ya. Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Ini benar. Yang perintah agama gimana tuh? Dulu iya, kalau
Dulu ya kan? Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Wah, bukan gitu. Istainu artinya mohonlah pertolongan, bisa beri wassalah dengan sabar dan sholat. Dalam guru pada guru. Saya bukan Nah. departemen agama. Sebagainya itu kata-katanya dengan. Iya, bisa beri wassalah. Ya. Jadi mohonlah pertolongan. Ini sebagai. Iya, sebagai penolongmu. Ya, dasarnya itu. Oke, sekarang lihat hadisnya. Pertama, kalau kita mau mohon ampun dan bertobat dari kesalahan semuanya, doanya jangan cuma sambil berdiri atau sambil sujud segala macam. Diawali dengan sholat baru doa. Lihat hadis nomor 11. Ya. Dari Ali, dia berkata, sesungguhnya Abu Bakar telah memberitahukan sebuah hadis padaku dan Abu Bakar telah berkata jujur. Dia berkata, aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidak ada seorang pun yang melakukan dosa, lalu dia berdiri, kemudian bersuci, lalu menunaikan sholat, ya summa yusolli, ya kan? Setelah itu, setelah sholat, mohon ampun pada Allah, kecuali Allah pasti mengampuninya. Sholatnya kata para ulama, sholat mutlak 2 rakaat. Kata Pak Tom, jangan sholat tobat dong namanya. Itu selalu jangan terlalu dipikirin. Yang penting kalau Anda mau minta ampun secara khusus dan bertobat itu sholat dulu. Artinya adab kepada Allah. Nah, mohon ampunnya itu habis sholat, Assalamualaikum, sujud. Wah, lebih saat itu, Allah, dosaku banyak, pasti nangis. Dia bilang, Losor sekali. sujud sahabat, dia bilang nanti habis itu sujud saya. Bukan. Iya kata bini kita, emang lu lupa apaan? Padahal kita habis nikah. Ya, terus kemudian beliau membaca ayat ini. Ayat ini adalah ayat surat Ali Imran 135. Coba Bapak buka. Ali Imran 135. Wa iza fa'alu fahisyatan aw zalamu. Ya. Walladzina iza fa'alu aw fahisyatan, ya. Ya, orang-orang yang apabila dia berbuat keji kemudian ini dia ingat Allah, ya lalu ayat yang dibaca Rasulullah itu. Ya, jadi tidaklah seorang melakukan dosa lalu berdiri kemudian bersuci lalu sholat lalu mohon ampun terkecuali Allah ampuni. Nah, kan berarti ada gerak badannya dulu nih. Ya, enggak hanya sekedar doa gitu. Itu satu, ya. Jadi boleh Bapak namain sholat tobat, sholat itu terserah aja. Oke. Kalau mau minta apa Ini posisi, kan yang saya omongin kan adalah posisi badan ya. Minggu depan baru aktivitas tangan, aktivitas lisan ya. Sekarang sampai badan dulu. Yang kedua, jika ingin memohon sesuatu yang khusus ya, atau berhajat apa khusus gitu, kayak Pak Dadang mau nikah lagi gitu, mesti pakai sholat hajat dulu. Sukseskan pernikahan saya kedua ini gitu mestinya. Dua-duanya. Enggak, ini belum yang istikharah, belum, masih hajat. Lu taunya buang hajat sih. Berhajat atau buang hajat lain. Nih ya, hadis nomor 6. Nomor 6 ya. Dari Abdullah bin Abi Aufa, dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, ya, man kanat lahu ilallahi hajah atau hajatun, barang siapa yang punya kebutuhan pada Allah, au ila ahadim min bani adama, atau kepada seorang dari bani Adam. Maksudnya gini loh, Bapak punya keperluan kepada seseorang gitu ya, bukan ngomong langsung sama orang itu, sama Allah dulu ya gitu, maka berwudulah dan perbaikilah wudunya, kemudian sholatlah 2 rakaat, lalu hendaklah dia memuji Allah Ta'ala, zikir, maksudnya subhanallah wa bihamdi boleh, dan bersalawat pada Nabi SAW dan mengucapkan, ini doa khususnya nih, doa khususnya, ya kan?
La ilaha illallahul halimul karim. Ya, tidak ada sembahan yang benar melainkan Allah, Maha Penyantun, Maha Mulia. Subhanallahi rabbil arsyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. As'aluka mujibati rahmatika, dan seterusnya itu. Baru sebutkan hajatnya situ. Ya kan? Gitu. Tapi sholat 2 rakaat. Nah, itu. Gabung lagi, sholat 2 rakaat, minta ampun, terus doa hajat, boleh, nggak ada masalah. Kalau ulang tahun gitu. Apa itu? Seharian Sholat dulu dong. seharian di musola. Oh, gini ya, kayak pertanyaan Bang Aman kemarin ya, Ustadz gimana supaya kita nggak kehilangan juga dunia kita? Kan zikir sini kayaknya sepanjang hari kita gitu. Lu takut rugi amat? Udah. Semuanya diatur. Zikir udah diatur semua, mau. Ya, min haitsu la yahtasib. Rumah sakit kita, aduh, kok makan begitu ya? Kalau saya lanjut. Ini sih kalau ini dikasih sinar matahari tidak dimanfaatkan. Lu mau kasih panen lu nggak mau rugi banget kalau benar-benar saya. Iya, berjemur deh ya. Kasih hujan lu nggak manfaat, salah juga. Saya ceritain sama istri saya itu. Bang Aman nanyanya begitu katanya. Ya emang dia begitu orang dari dulu gitu katanya. Besoknya langsung semua pada gitu ya. Iya. Oke. Terakhir adalah sholat istikharah. Istikharah ini adalah Bapak punya hajat, tapi ketemu dengan solusinya ada berbagai macam pilihan gitu loh. Minta pilihan yang terbaik. Sama. Sholat 2 rakaat dulu, lalu berdoa, doanya ada di bawah ini. Hadis nomor 15. Ayo lihat hadis nomor 15. Rasulullah SAW mengajari para sahabatnya untuk sholat istikharah dalam setiap urusan. Sebagaimana beliau mengajari surat dari Al-Quran. Beliau bersabda, Iza hamma ahadukum bil amri, ya, terus falyarka'u rak'atain. Nah, ini jelas kan? Jika salah seorang di antara kalian berkeinginan keras untuk melakukan suatu urusan, maka hendaklah dia mengerjakan sholat 2 rakaat di luar sholat wajib, dan hendaklah dia berdoa atau mengucapkan doanya itu agak panjang nih. Allahumma inni astakhiruka. Ya Allah, sungguhnya aku mohon petunjuk padamu dengan ilmumu, mohon ketetapan dengan kekuasaanmu, dan aku mohon karuniamu yang sangat agung, karena sungguhnya engkau berkuasa sedang aku tidak kuasa, dan sebagainya. Dan minta urusan itu dipilihkan yang terbaik untuk dia. Dan terakhir setelah doa itu sebutkan Bapak mau minta pilihan apa gitu. Kalau misalnya perempuan antara si Wati dengan si ini, ya Allah gitu. Ya kalau gue bingung dua-duanya. Tapi pakai sholat dan doa atau zikir sebutan itu. Apa harus dua-duanya dipilih? Iya. Kalau bingung itu dua-duanya. Video call aja jangan tuh. Nah, semuanya itu tadi keyakinan dari mulai kondisi hati, kondisi fisik, kemudian posisi badan, itu percayalah kalau Bapak lakukan dengan baik ya, dengan tekun itu akan menghasilkan minimal ketenangan hati. Minimal ketenangan hati. Maksimal ya kebahagiaan Bapak lahir batin itu. Nah, ini ada di Al-Quran disebut bahwa zikir atau doa itu pasti membuat hati tenang. Apalagi kalau hati kita udah tomak berharap dan yakin dikabulkan itu. Nggak dikabulkan juga tenang hati. Nah, itu bedanya nanti sama orang biasa. Gitu ya. Kita buka dulu Ar-Rod ayat 28. Surat 13 ayat 28. Alladzina amanu wa tatma'innul qulubuhum bi zikrillah. Ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan niat Allah. Ketahuilah atau ya sebetulnya ketahuilah itu hanya dengan niat Allah hati menjadi tentram atau menjadi tenang.
Itu udah dari Allah langsung jaminan. Zikir dan doa Bapak kalau benar caranya, hatinya udah benar, akan membuat tenang. Lihat lagi coba doa misalnya Al-Anfal ayat 9 dan ayat 10. Surat 8 ayat 9 dan 10. Ini Rasulullah pernah berdoa kepada Allah, ya. Lihat. Is yastaghisuna rabbakum fastajaba lakum. Ingatlah ketika kamu memohon pertolongan, berdoa pada Tuhanmu, lalu Allah kabulkan bagimu, ya, maka Allah kemudian mendatangkan malaikat yang datang di perang itu. Lalu di ayat 10-nya disebut wa ma ja'alahu Allahu illa busra walitatma'inna bihi qulubukum. Kami tidak menjadikan pengabulan doa itu melainkan hanya untuk memberi kabar gembira padamu dan membuat hatimu tenang. Nah, jadi doa dan zikir itu ujung-ujungnya hati tenang. Makanya banyak yang gelisah, kecewa sama hidup ini itu nggak pernah doa, nggak pernah zikir atau jarang. Tapi kalau doa sama zikir diseringkan, dibaguskan gitu, tenang hati. Termasuk doa kita akan membuat hati orang yang kita doakan menjadi tenang. Jadi kita doain orang nih, dia nggak tahu kita doain, tapi tiba-tiba hati dia merasa tenang itu habis kita doain. Itu Allah jamin juga. Buka At-Taubah ayat 103. Nabi disuruh menerima zakat dari orang-orang kan, mengambil zakat dari orang-orang. Setelah Nabi menerima zakat itu, Nabi suruh doain, ya. Khus min amwalihim sedekah. Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka. Dan berdoalah untuk mereka. Ya kan? Inna sholataka, sesungguhnya doamu sakanul lahum, akan menjadi ketenangan bagi jiwa mereka. Jadi zikir dan doa itu efeknya tenang, tentram. Maksudnya nggak ada khawatir hidup ini, Pak. Nggak ada khawatir. Walaupun nggak ada pengabulan, misalnya nih, ya kita merasa ini doa udah lama, udah tahun, tapi hati tenang. Asal yang benar bagi kondisinya, ya, gitu. Dah, untuk hari ini sekian. Ya, jadi saya simpulkan. Iya, doain supaya tenang. Dia nggak tenang soalnya duitnya habis. Ya. Yang pertama bahwa kita membicarakan tadi masalah apa? Yang di bab pertama masalah kondisi orang yang berdoa dan berzikir. Satu, kondisi hati, yaitu dia mesti apa? Hati kita tadarru, rendah diri. Terus khifah, ya, takut, khufyah juga takut, dan toma itu berharap, dan ya yakin, mukinun bil ijabah, yakin akan ijabah. Coba Bapak setel deh, yakin. Terus kondisi diri, kondisi fisik, kalau bisa tohurun, berwudu yang suci. Nah, terus posisi badan, nah, ternyata yang satu apa? Mengarah ke kiblat. Dua, menghadap ke orang, menghadap ke objek, menghadap ke atas, ya, dan ke bawah, ya, ke bawah yang di kiblat tadi. Terus posisi fisik jasad ini berdiri, duduk, berbaring, berlutut, sujud, sholat. Hafal mudah-mudahan ya. Jadi minggu depan kita bicarakan posisi dan aktivitas tangan ketika berzikir dan berdoa. Selanjutnya lisan bagaimana, gitu. Dan terakhir, ya, jadi masih panjang. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan jangan tutup dulu soalnya Dedek, karena saya tutup kemudian ada hafalan sebentar. Hafalannya sebentar, ya, hafalan buat para ahli zikir, ya. Ya. Nakal, iseng. Zikir-zikir yang kita lazimkan ternyata tidak memenuhi misalnya, tidak memenuhi tiga unsur tadi. Yang itu. Misalnya zikir-zikir biasa dalam pandangan itu kan nggak ada rasa takut, nggak ada rasa ini. Paling kita hanya berharap saja nih. Iya. Ya, misal subhanallah, alhamdulillah, itu kan biasa tuh yang kita lazimkan. Itu nggak mengandung unsur rendah diri misalnya, nggak ada rasa unsur takut.
takut. Iya. Cuma satu unsur paling kita berharap aja. Iya. Terus Itu gimana sih? riadoh, latihan. Tetap Latihan harus Tetap ada 3 unsur ditusuk tadi. dalam hati ini. Iya. Takut, harap-harap cemas gitu, berharap dikabulkan, kemudian rendah diri. Kita siapa sih? Abang mau bisa nyetel suara kan kalau mau minjem duit sama orang? Pasti abang puji juga kan? Lo kan lo rezeki lo selalu Misalnya terus. dalam kondisi kita beraktivitas nih, bukan dalam kondisi. Oh iya lain. Makanya ya jadi ini sebetulnya udah masuk ke dalam zikir dan doa khusus untuk memohon sesuatu gitu ya. Tapi ya betul itu. Kalau zikir-zikir yang umum atau doa masuk WC gitu, ya kita nggak usah ketakutan rendah diri juga enggak ya. Pokoknya kita yakin bahwa kita akan dilindungi kan di dalam WC. Allahumma inni tetap kita setel keyakinan itu, berharap gitu. Takutnya juga ada sebetulnya. Takutnya ada pasti, ya, dan lain sebagainya. Zikir-zikir normal, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, ya juga jangan sembarangan. Tetap harus ada rasa bahwa kita makhluk, Allah khalik. Ya, udah ya, kayak udah capek semua soalnya. Kalau saya sih ada bab selanjutnya kalau mau. Kelenger loh, ngaji kelenger. Baru pulang kantor pas itu. Iya. Langsung dari kantor. Saya, libur. Oh dari pulang. Iya, joki. Demikian, semoga manfaatnya dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Usikum nafsi bittaqallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hafalan